analisis SWOT yang S pertama yaitu adalah strengths atau kekuatan. Di dalam sini terdapat platform bervariasi, organisasi kelas yang baik, evaluasi pembelajaran yang menyenangkan, dan refleksi pembelajaran yang interaktif dan kritis. Nah, untuk yang pertama ada platform bervariasi. Platform yang pertama terdiri dari Scan It to Office yang digunakan untuk presensi kehadiran peserta didik. Yang kedua adalah Google Classroom yang digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga adalah Gimkit.com digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran dengan konsep game. Dan yang terakhir adalah Padlet.com yang digunakan sebagai media refleksi di akhir pembelajaran. Lalu ada organisasi kelas yang baik. Di sini adanya Google Classroom membantu guru dalam pengelolaan kelas yang lebih baik, terstruktur, termasuk pengaturan materi belajar dan tugas. Lalu ada evaluasi pembelajaran yang menyenangkan. Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan gimkit.com dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, membuat proses evaluasi lebih santai, meningkatkan semangat peserta didik dalam mengerjakan soal yang diberikan. Lalu ada refleksi pembelajaran yang interaktif dan kritis. Dengan menggunakan platform Padlet.com, memudahkan proses refleksi yang dilakukan peserta didik. Platform ini juga menyediakan fitur umpan balik langsung sehingga peserta didik dan guru dapat langsung melihat hasil refleksinya. Platform ini juga dapat membuat peserta didik bersama berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kelemahan yang pertama yaitu ketergantungan koneksi internet. Nah, dalam video yang telah kami analisis, guru menggunakan media atau web berbasis digital yang dimana peserta didik itu diharuskan untuk memiliki koneksi internet yang baik untuk mengaksesnya. Nah, jika peserta didik tidak memiliki koneksi internet yang baik atau koneksi internet yang buruk, tentu saja mereka akan sulit dan bahkan tidak bisa mengakses web atau media yang telah disediakan oleh guru tersebut. Nah, media yang digunakan oleh guru dalam video yaitu berupa Gimkit dan juga Padlet. Kelemahan yang kedua yaitu peluang distraksi lebih tinggi. Nah, kenapa di sini lebih tinggi? Karena untuk mengakses web atau media digital tersebut, siswa diharuskan memiliki gawai atau gadget masing-masing. Nah, dengan mereka membuka gadget saat pembelajaran, itu bisa terjadi distraksi atau gangguan yang lainnya. Mereka bisa mengakses hal yang lainnya di luar dari pembelajaran, seperti bisa mengakses media sosial atau bermain game dan sebagainya. Kelemahan yang ketiga yaitu penggunaan waktu yang lebih lama. Nah, dengan digunakannya media baru dalam kelas, tentu saja guru harus menjelaskan langkah-langkah dan juga bagaimana cara penggunaan media tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat yaitu kesulitan dalam penilaian. Nah, dengan menggunakan media berupa web berbasis game, tentu saja terkadang penilaiannya itu lebih sulit sehingga hasilnya juga tidak terlalu jelas untuk kelihatannya bahwa hasil belajar siswa itu sampai segimana. Oke, mungkin itu tadi beberapa poin dari kelemahan hasil dari analisis video yang telah kami lakukan. Berikutnya untuk poin opportunities akan dijelaskan oleh rekan saya. Opportunities atau peluang. Peluang pengintegrasian teknologi dan multimedia dalam video pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi absensi. Guru dalam video pembelajaran tersebut menggunakan aplikasi Scan It to Office untuk absensi siswa. Aplikasi ini digunakan oleh guru untuk mempercepat proses pengecekan kehadiran peserta didik serta dapat mengurangi waktu yang terbuang. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk lebih fokus terhadap proses pembelajaran, apalagi yang hanya diberikan 1 jam pelajaran untuk mengajar. Ya, yang kedua, pengelolaan kelas yang terorganisir. Aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran memfasilitasi penggunaan teknologi dengan adanya pengelolaan materi, tugas, serta komunikasi antara guru dan peserta didik. Aplikasi ini menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur di mana terdapat semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru serta peserta didik pun dapat mengunggah hasil kerja mereka di situ. Yang ketiga adalah evaluasi interaktif dan menyenangkan. Aplikasi Gimkit.com menawarkan pembelajaran menarik
di mana peserta didik terlibat dalam permainan yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan bersenang-senang. Hal ini dapat menjadi terobosan inovasi pembelajaran terbaru yang digunakan oleh guru, sehingga peserta didik lebih tertarik belajar karena pembelajaran pun akan dirasa lebih bermakna. Mereka belajar dengan mengalami sendiri. Ya, aplikasi ini juga dapat meningkatkan kemampuan daya tangkap informasi atau penjelasan materi lebih banyak kepada peserta didik. Ya, yang keempat adalah refleksi pembelajaran yang terarah. Aplikasi Padlet.com memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka secara kolaboratif sehingga peserta didik dapat mengembangkan proses kegiatan berpikir dan komunikasi yang terarah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang. Berdasarkan penjelasan tentang video tersebut, berikut adalah peluang integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran matematika di Indonesia. Yang pertama, ada adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Dengan berbagai platform, pengajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Penggunaan berbagai alat teknologi dapat membantu siswa mengasah keterampilan digital yang penting untuk dunia kerja di masa depan. Dan yang terakhir, mendukung pembelajaran mandiri. Siswa dapat mengakses materi kapan saja, mendorong pembelajaran mandiri yang fleksibel. Integrasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang ini. Baik, selanjutnya adalah threat atau ancaman. Berdasarkan video pembelajaran tadi, ancaman dan tantangan yang dapat terjadi dari integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu yang pertama, ketergantungan pada ketersediaan perangkat dan koneksi internet. Jika peserta didik tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai, maka peserta didik akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, terutama bagi peserta didik yang tinggalnya di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Selain itu, ketergantungan pada teknologi untuk interaksi sosial juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan masalah kesehatan mental bagi beberapa peserta didik. Kemudian, untuk ancaman yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital akan membuat peserta didik malas membuka dan membaca buku. Nah, ini dikarenakan peserta didik itu cenderung lebih sering mencari informasi di perangkat seperti ponsel atau komputer daripada membuka buku fisik. Karena memang benar kita dapat mengakses informasi dengan cepat melalui mesin pencari atau sumber digital. Sehingga karena hal tersebutlah peserta didik akan semakin kecanduan terhadap handphone dalam belajar. Akibatnya dapat membuat anak malas untuk membaca buku secara mendalam sehingga bisa berdampak pada kedalaman pemahaman. Padahal buku fisik sering memberikan penjelasan lebih detail yang mungkin tidak mereka peroleh dari bacaan digital singkat. Kemudian, ancaman ketiga yaitu penggunaan teknologi kepada hal yang negatif. Nah, ketika teknologi tidak digunakan dengan bijak, peserta didik bisa terpapar konten yang negatif atau justru malah tidak mendidik. Sedangkan di usia mereka, peserta didik mudah sekali terpengaruh oleh tren yang tidak selaras dengan nilai-nilai pendidikan seperti gaya hidup konsumtif, dan sebagainya yang dapat menyebabkan menurunnya moral pendidikan dan fokus mereka dalam belajar. Ancaman yang terakhir yaitu berkurangnya keterampilan motorik peserta didik. Ini dikarenakan peserta didik jarang menulis. Mereka hanya
mengetik di layar handphone saja. Ini dapat mengurangi keterampilan motorik anak dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara optimal. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas fisik serta penggunaan layar yang sehat menjadi tantangan tersendiri. Banyak peserta didik cenderung menghabiskan waktunya yang terlalu lama di depan layar, yang tentunya ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik mereka. Selanjutnya adalah terkait tabel analisis dari video yang sudah dijelaskan. Ada beberapa aspek dan juga ketersediaannya. Yang pertama, tentu saja jenis teknologi dan juga multimedia itu tersedia. Di antaranya Scan to Office, lalu ada Google Classroom, GameKit, dan juga Padlet.com. Lalu untuk keunggulannya juga tentu saja ada. Yang pertama, untuk keunggulan Scan to Office adalah mengkoordinir kehadiran peserta didik, dan juga Google Classroom dapat mengkoordinir pengelolaan kelas, dan juga GameKit menjadikan evaluasi lebih terarah, dan juga Padlet menjadikan refleksi lebih terarah. Lalu untuk kekurangannya pasti ada juga, di mana teknologi ini menggunakan akses internet. Jadi dukungan jaringan sangat tergantung, ketergantungan dukungan jaringan. Lalu memakan waktu yang cukup lama. Untuk peluang dari teknologi ini juga ada. Beberapa peluang diantaranya adalah dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan juga lebih menyenangkan karena evaluasi menggunakan media GameKit. Lalu untuk pengelolaan kelas atau pengelolaan materi dan tugas dan lain sebagainya itu sudah terkoordinir melalui Google Classroom. Jadi itu akan sangat memudahkan gitu. Lalu untuk ancamannya sendiri, ancamannya adalah karena semuanya berbasis teknologi digital atau juga semuanya tersedia melalui smartphone mereka, handphone para peserta didik, ini akan menjadikan peserta didik cenderung malas untuk membuka buku, mereka juga mungkin akan cenderung malas untuk menulis. Hal ini akan menjadi ancaman dari teknologi yang digunakan dalam video. Mungkin itu saja tabel analisis kali ini dan ketersediaannya ada semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait analisis video kegiatan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam video itu menunjukkan bahwa penggunaan berbagai platform digital seperti Google Classroom, GameKit, dan Padlet memperkuat pengelolaan kelas, kemudian evaluasinya interaktif, kemudian refleksinya bisa membantu siswa untuk kritis. Nah, dengan bantuan platform digital, guru dapat mengatur dan mengontrol kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik, termasuk memantau kemajuan setiap siswa secara real time. Nah, proses evaluasi juga menjadi lebih menarik dan interaktif karena platform digital memungkinkan penyajian soal-soal atau tugas yang bervariasi dan mampu merangsang keterlibatan siswa secara langsung. Nah, hal itu juga mendukung efisiensi pembelajaran, memungkinkan pembelajaran mandiri, dan meningkatkan keterampilan digital siswa. Akan tetapi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memerlukan waktu ekstra untuk menjelaskan aspek teknisnya, terutama bagi siswa yang kurang familiar dengan perangkat atau aplikasi yang digunakan. Nah, ini juga dapat mengurangi waktu efektif yang seharusnya dihabiskan untuk memahami materi inti. Selain itu, terdapat risiko moral seperti terpaparnya siswa pada konten yang tidak sesuai jika akses tidak terkontrol, serta kekhawatiran akan menurunnya keterampilan motorik siswa karena aktivitas belajar yang lebih banyak dihabiskan di depan layar daripada secara fisik. Terus ketergantungan pada akses internet menjadi salah satu tantangan terbesar nih, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan jaringan atau tidak memiliki perangkat yang memadai. Selain itu, platform digital juga memiliki potensi distraksi seperti akses mudah ke media sosial atau situs yang tidak relevan yang dapat mengganggu konsentrasi siswa. Hal ini menuntut guru untuk memiliki strategi yang baik dalam menjaga fokus siswa selama pembelajaran berlangsung.
Secara keseluruhan, meskipun platform digital menawarkan berbagai keunggulan dalam pembelajaran, penting bagi guru dan institusi pendidikan untuk tetap mempertimbangkan dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, pendekatan yang seimbang antara teknologi dan metode pengajaran ini tentunya dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran itu tetap efektif dan seimbang serta memenuhi kebutuhan siswa secara holistik. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan.